Proklamasi kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan memberlakukan Undang-Undang RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Hal ini tercipta karena atas dasar perjanjian Meja Bundar di Den Haag pada 2 November 1949. Dan ternyata hal ini menimbulkan kekacauan. Saat ini saya sedang bersama Bapak Anar Gonggong selaku sejarawan. Bapak, apa kabar Pak? Baik. Baik. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan Pak. Berdasarkan narasi yang saya sebutkan, bagaimana nih Pak hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks penerapan Undang-Undang RIS? Jadi setelah terjadi kekacauan itu kan tadi konferensi Meja Bundar diadakan, dan itu setelah melalui proses panjang. Belanda menyerang kita 2 kali seperti yang kita semua ketahui, agresi pertama, agresi kedua, Jogja diduduki, Soekarno-Hatta ditangkap dan sebagainya. Tapi hasil dari KMB, dan itulah menuju ke KMB, hasilnya adalah pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia, tetapi yang diakui bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tadi saya katakan. Yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi bentuk federal. Nah, ini memang sejalan dengan konsep Belanda. Konsep Belanda memang menghendaki Indonesia itu bukan negara kesatuan, melainkan negara serikat atau negara federal. Dan itu sudah dicantumkan sebenarnya di dalam Perjanjian Linggarjati. Ya, dalam Perjanjian Linggarjati, dan tetapi kan terjadi keributan, Sahrir diganti, Amir Saripudin diganti, dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu, singkatnya KMB menentukan negara Republik Indonesia yang diakui adalah bukan negara kesatuan, melainkan negara federal. Nah, proses pembentukannya sebenarnya lucu. Lucunya apa? Negara bagiannya dulu diusahakan untuk dibentuk. Seperti misalnya FANMUK mengadakan konferensi Malino. Dia undang tokoh-tokoh, raja-raja tertentu yang dianggap memihak dia. Diajak ke Malino, dan akhirnya konferensi Malino menyepakati akan membentuk negara Indonesia Timur. Dan rencananya negara Indonesia Timur ini nanti akan disahkan di dalam konferensi di Bali, konferensi Denpasar, yang disahkan pada bulan Januari tahun 1947. Nah, tetapi di tengah-tengah usaha itu, para pejuang di Sulawesi Selatan berusaha menggagalkan itu, dan kemudian melakukan berbagai bentuk serangan dan perlawanan untuk menghalangi pembentukan itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa tentara-tentara Belanda yang ada di Makassar dan di Sulawesi Selatan itu boleh dikatakan tidak tidur, karena mendapat gangguan salah seorang di antara pejuang-pejuang yang terkenal. Ada beberapa pejuang yang terkenal itu, ada Ranggong dan Romo, itu Lapris, ada Walter Momensidi,
sekretarisnya. Dan di Parepare ada macam-macam orang juga yang terkenal. Ya, ada Andi Matalata, ada Andi Sele, ada segala macam yang terkenal di situ. Nah, tapi tetap saja akhirnya Belanda memaksakan. Nah, tapi tadi oleh karena mereka tidak bisa menguasai situasi, maka disitulah Westerling didatangkan dari Medan ke Makassar dengan tujuan untuk melakukan teror terhadap rakyat Sulawesi Selatan yang terus-menerus menolak Indonesia Timur itu. Maka ya terlepas orang tidak setuju atau tidak, tapi waktu itu tahun 50-an, 60-an, rakyat Sulawesi Selatan beranggapan bahwa rakyat yang dibunuh Westerling itu 40.000 orang. Ya. Jadi ada istilah pembunuhan 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Westerling. Ya. Orang boleh setuju, orang boleh nggak setuju. Yang jelas itu adalah bagian daripada usaha Belanda untuk melakukan teror kepada masyarakat Sulawesi Selatan, rakyat Sulawesi Selatan yang terus mengganggu dan terus melakukan perlawanan agar supaya Indonesia Timur tidak terbentuk. Tapi akhirnya seperti tadi dikatakan, KMB menyepakati Indonesia, Republik Indonesia Serikat, dan itu berlangsung selama sekitar 8 bulan aja, karena terus terjadi pergolakan di daerah. Nah, Perdana Menterinya, Pak Hatta, ya mempersilahkan kalau memang rakyat menghendaki Republik Indonesia Serikat bubar, ya bubar. Dan sebagai Perdana Menteri, dia tidak berusaha mempertahankan dirinya sebagai Perdana Menteri. Tapi dia lihat perkembangan rakyat menghendaki yang lain, ya jadi. Silahkan aja. Sikap demokratisnya Pak Hatta kan begitu. Dan memang akhirnya kan RIS dibubarkan pada tanggal 15 Agustus tahun 50. Jadi kita melihat hal yang menarik adalah bahwa selama 8 bulan Pak Hatta jadi jadi Perdana Menteri, terjadi gejolak, tapi Pak Hatta sebagai Perdana Menteri ya melihat perkembangan itu sebagai dengan sudut pandang demokratis. Dan memang akhirnya kan RIS dibubarkan pada tanggal 15 Agustus dan pada tanggal 17 Agustus 1950 kita sudah merayakan 5 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu, kemerdekaan kita. Jadi ada proses gejolak dan KMB itu adalah usaha terakhir dari Belanda dalam usahanya menguasai Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anhar atas penjelasannya. Setelah saya mendengarkan penjelasan fakta sejarah yang disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya pasca Linggarjati dan KMB, Belanda ingin memaksakan bentuk federal dan konstitusi RIS ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks ini, dasar negaranya tidak jelas. Namun demikian, juga kata Pak Anhar Gonggong tadi, sesungguhnya lucu, sebab negara Republik Indonesia Serikat yang federal itu belum terbentuk, tetapi Belanda telah memaksakan
daerah-daerah dibentuk menjadi negara bagian. Sehingga perlawanan rakyat terjadi. Apa yang diceritakan dengan perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan peristiwa yang sangat luar biasa dikenal masyarakat Indonesia, yaitu pembunuhan oleh Westerling, itu memberikan petunjuk bahwa rakyat Indonesia dalam jumlah yang besar seperti itu, yang diwakili oleh rakyat di Makassar saat itu, tidak menghendaki pembentukan negara federal dengan konstitusi RIS yang dipaksakan oleh Belanda melalui KMB. Demikian juga Bung Hatta, sebagai seorang yang demokrat, yang sangat demokratis, beliau memberikan kebebasan kepada kabinetnya dan pada pembantu-pembantunya, serta menteri-menteri Bung Karno ketika itu, tidak dipaksakan untuk harus mengikuti konstitusi RIS. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa di pihak pemerintah pun tidak menghendaki terbentuknya negara federal dengan konstitusi RIS yang tadi telah saya ungkapkan. Dari fakta-fakta itu terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia secara keseluruhan dan secara kebetulan yang diungkap tadi adalah diwakili oleh masyarakat Sulawesi Selatan, mereka hanya menghendaki bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dan relasinya negara kesatuan Republik Indonesia itu ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 1 ayat 1 menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Pancasila ada di dalam pembukaan itu sebagai dasar negara. Ini pandangan saya terhadap fakta sejarah yang disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong tadi.